Rahmatullah wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh ini malakan Allah. Kita lanjut mengaji fikih. Lanjutkan mengaji kita yang sebelum-sebelumnya. Kita buka majlis kita dengan kirim Al-Fatihah ke guru-guru kita, wabil khusus muallif kitab ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an jami'an khalqi wa barakatuh alaihi wasallam syuhada Syekh Nasrullah bin Abdul Syekh Muhammad sallallahu ila Syekh Zaid bin Ali ila Rasulullah Allahumma fa'alna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut. Faslun fi mubtilatit tayammum. Fasal tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Ini kita sempat berhenti agak lama kemarin, terakhir tentang tayammum, sekarang hal-hal yang membatalkan tayammum. Walladzi yubtilu tayammuma. Hal-hal yang membatalkan tayammum, salah satu asya, ada 3. Al-awwalu kullu ma abtala al-wudu'a. Yang pertama yaitu seluruh perkara yang membatalkan wudu. Famatakana mutayammiman, kapanpun seseorang itu bertayammum, tsumma ahdatsa, kemudian dia berhadas, maksudnya berhadas kecil ya, batala tayammumuhu, maka batal tayammumnya. Sawa'un kana mutayammiman, baik dia bertayamum li faqdil ma', sebab karena tidak ada air, auli maradin aulil maradi, atau karena sakit, wa nahwihi, dan semacamnya. Jadi orang tayamum itu kan ada 2 macam. Ada tayamum sebab karena tidak ada air, tidak menemukan air, atau yang kedua dia tayamum air ada tapi dia tidak bisa menggunakannya. Nah, ini nanti sedikit ada perbedaan. Yang pertama, orang tayamumnya batal itu sebab mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu, apapun itu. Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4 atau 5. 4 atau 5, sudah ada sedikit perbedaan penghitungan. Yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan atau belakang. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, kemudian yang keempat itu hilang akal. Hilang akal, entah pingsan, entah itu gila, pokoknya hilang akal. Kemudian yang kelima, seandainya bisa dikatakan yang kelima, itu tidur kecuali, ada pengecualian, kecuali tidur yang pantatnya itu tetap di tempat posisi duduk, tidur yang duduk kemudian pantatnya tidak berpindah. Atau bisa juga kalau itu dimasukkan dalam kategori yang keempat, masuk hilang akal juga, itu tidur itu hilang akal, kecuali orang yang tidurnya posisi duduk kemudian pantatnya tidak terangkat dari tempat duduk. Kalau mengerjakan salah satu daripada 4 atau 5 tadi, maka batal tayamumnya. Baik dia tayamum itu sebab tidak ada air, tidak menemukan air, ataupun dia tayamum karena tidak bisa menggunakan air sebab sakit atau semacamnya. Lakinna hadza, tetapi dalam hal ini, binisbati lil hadatsil asghar, hanya yang batal itu hadas kecil saja. Fa idza tayammama an hadatsin akbar, apabila ada seorang tayamum
karena hadas besar, summa ahdatsa, kemudian dia berhadas, maksudnya hadas kecil, lam yabtul tayammumuhu bin nisbati lil akbari, maka tayamumnya tidak batal kalau dihubungkan dengan hadas besarnya. Untuk yang hadas besarnya tayamumnya nggak batal, tapi hadas kecilnya dia batal. Berarti dia dalam kondisi hadas kecil, tidak dalam hadas besar gitu ya. Kama lau ahdatsa, contohnya dia berhadas kecil ba'da ightisalihi, selepas dia mandi. Sama seperti orang habis mandi besar, gitu. Orang misalkan habis mandi besar, kemudian berhadas kecil, berarti dia posisinya, statusnya berhadas kecil saja, tidak berhadas besar. Begitu juga orang tayamum misalkan dia habis hadas besar, nggak menemukan air, kemudian dia bertayamum. Selepas itu, dia mengerjakan hadas kecil, entah buang angin atau buang air besar atau kecil, maka dia statusnya berhadas kecil. Untuk hadas besar dia tidak batal. Maksudnya tayamumnya untuk hadas besar dia tidak batal. Maksudnya fa yahrumu alaihi, haram bagi dia ma yahrumu alal muhditsi faqat, apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil saja, min sholatin wa tawafin wa masil mushafi wa hamlihi, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf. Duna qiraatil Qur'ani wal mukthi bil masjidi, tidak haram membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Karena orang yang hadas besar itu kan melafadzkan Quran itu haram, membaca Al-Quran. Tapi kalau hadas kecil, menyentuh mushaf itu haram. Tapi kalau dia hanya melafadzkan saja, dia sedang berhadas kecil, itu tidak apa-apa, tidak haram. Begitu juga dia berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid bagi orang yang hadas kecil, tidak apa-apa. Masuk masjid dalam kondisi tidak berwudu, tidak apa-apa. Tapi kalau berkondisi hadas besar, itu haram. Na'am lau tayammama nahwu junubin. Seandainya orang yang junub itu bertayamum li faqdil ma, karena tidak menemukan air, tsumma ra'ahu, kemudian melihat air, haruma alaihi jami'u ma haruma alaihi qabla tayammum hatta yaghtasila, maka haram baginya segala yang diharamkan kepadanya sebelum tayamum sampai dia mandi. Kalau misalkan kasusnya itu dia menemukan air, maka ya batal semua tayamum. Baik hadas kecil atau hadas besar, tayamumnya semua batal. Dia haram mengerjakan apapun yang dikerjakan bagi hadas besar. Saya ulangi ya. Yang pertama yang membatalkan tayamum itu adalah segala hal yang membatalkan wudu. Yaitu ada 4 tadi. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian menyentuh kubul atau dubur, jalan depan atau jalan belakang dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Kemudian yang keempat, hilang akal. Kecualinya orang yang tidur dalam kondisi duduk dan pantatnya tidak terangkat dari tempat duduknya. Kalau mengerjakan salah satu dari 4 ini, maka tayamumnya batal. Baik bertayamum, dia itu bertayamum sebab tidak menemukan air, atau dia bertayamumnya sebab sakit. Kalau hadas kecil, ya sudah, berarti harus mengulang tayamum lagi. Begitu. Nah, kalau misalkan orang yang bertayamumnya itu hadas besar, bertayamumnya sebab hadas besar, orang dalam perjalanan, dalam safar misalkan, kemudian di safar tidak menemukan air, pas kondisi hadas besar, kemudian dia bertayamum, dia bertayamum mau mengerjakan sholat,
Selepas itu sebelum sempat mengerjakan sholat dia hadas kecil, buang angin contohnya, buang angin. Maka bagaimana? Ya dia mesti mengulangi tayamum lagi. Tapi dalam hal ini dalam hadas besar yang yang batal hanya tayamum untuk hadas kecil saja. Sehingga yang haram bagi dia ketika hadas kecil ya pokoknya dia sama seperti orang suci tetapi hadas kecil gitu saja. Padahal dia tadi tayamumnya untuk hadas besar. Jadi paham ya? Sehingga nanti yang membedakan adalah hal-hal yang diharamkan bagi dia. Karena nanti ada perbedaan. Orang yang hadas kecil dengan hadas besar itu yang diharamkan itu ada perbedaan. Ada tambahan. Kalau orang yang hadas kecil itu yang haram sholat, tawaf, menyentuh Quran atau membawa Quran 3. Kemudian untuk orang yang hadas besar 3 ini haram juga, ditambah lagi membaca Al-Quran. Membaca ya, bukan menyentuh. Membacanya saja itu haram bagi hadas besar. Kemudian yang ke-5 berdiam diri di masjid itu haram. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-ilmu mengetahui biwujudil ma'i tentang keberadaan air kharijas shalah di luar salat. Mengetahui keberadaan air di luar salat. Hatta law qala wahidun, sehingga bahkan seandainya seseorang mengatakan li jam'in kepada sekumpulan orang mutayammimin yang semuanya bertayamum semua, abahtukum hadzal ma, aku bolehkan air ini untuk kalian. Misalkan ada satu orang datang kemudian dia bawa air, dia bilang airnya itu cukup untuk satu orang wudu saja. Kemudian orangnya ada banyak dan semua bertayamum. Dia mengatakan abahtukum hadzal ma, ini air ini saya bolehkan, saya kasihkan untuk kalian. Wa huwa yakfi ahadahum faqat, sedangkan itu cuma cukup untuk satu orang. Batala tayammumul kulli, maka batallah tayamum seluruhnya. Seluruh kelompok itu tayamumnya batal semua. Wala yatawaqqaful butlanu ala qabulihim, batalnya tayamum itu tidak menunggu penerimaan dari salah satu kelompok itu. Misalkan ada 10 orang dalam safar misalkan contoh. Jadi yang kedua yang membatalkan tayamum yang kedua adalah mengetahui keberadaan air. Mengetahui keberadaan air. Orang tayamum dalam safar contoh yang paling mudah ya. Safar ada 10 orang. Kemudian sudah nyari-nyari air tidak nemu. Akhirnya mereka semua tayamum. Kemudian ada orang lewat satu. Dia bawa air ya mungkin 1 gelas lah. Cukup untuk satu kali wudu dan untuk 1 orang. Nah, kemudian dia mengatakan, ini saya punya air, ini saya kasihkan untuk kalian. Ini saya kasihkan untuk kalian. Maka padahal ini cukup untuk 1 orang, sedangkan kelompoknya ada 10 orang. Maka yang batal yang mana? Semuanya batal. Semuanya batal. Dan batalnya tayamum itu tidak menunggu, ya saya misalkan, saya yang nerima, saya pakai, enggak, pokoknya satu. Begitu datang air, maka semuanya batal. Nanti misalkan air itu dipakai untuk 1 orang, ya sudah, yang 9 orang tetap mengulangi tayamum lagi. Ini memang karena betul-betul tayamum itu adalah darurat, itu cara bersuci untuk darurat. Sebenarnya bukan bersuci, tetapi hanya untuk memperbolehkan sholat. Wa mithlul ilmi, sama hukumnya dengan mengetahui, bihi dengan air, dhannuhu aw tawahhumuhu wa inzala syari'an. Ada dhon, ada prasangka kuat, walaupun habis itu hilang lagi. Liwujubi talabihi, kenapa kok demikian? Walaupun cuma dhon saja, walaupun cuma prasangka kuat saja itu tayamum sudah batal. Liwujubi talabihi, karena
wajib mencari air dulu sebelumnya. Sehingga ketika ada prasangka kuat, oh ini mau ada air nih, langsung batal tayamumnya, nyari dulu. Kama law ra'as saraba, sebagaimana seandainya dia melihat fata morgana. Ya biasanya kita lihat fata morgana ya, kalau dari jauh itu kelihatan kayak ada air. Biasanya begitu. Itu kan ada zon, ada prasangka. Oh itu ada air tuh. Batal tayamumnya, harus mencari dulu. Gitu. Begitu dilihat, oh enggak ada, tayamum lagi. Tayamum lagi. Aura ghamamatan, atau dia melihat mendung. Wah ini kayaknya mau hujan nih. Tunggu. Tayamumnya sudah batal. Mutbiqatan, yang mana tebal. Apa namanya? Ini mendungnya mendung tebal, ini udah kayak mau hujan nih. Biqurbihi, di dekatnya, maka juga batal tayamum. Aura rukbanal ibil, atau misalnya dia melihat para penunggang unta, awul khayli, atau penunggang kuda, aw nahwihim, atau semacam. Ini memang konteksnya biasanya apa namanya di padang-padang pasir begitu ya. Karena memang kalau sekarang di apa namanya, apalagi di Indonesia, membayangkan tidak nemu air di jalan tuh susah. Karena di mana-mana ada air di Indonesia, apalagi. Di mana-mana ada air, di hutan ada air, kemudian di kota apalagi di warung-warung banyak musala-musala. Nah, ini kalau kita bayangkan bagaimana kondisi di padang pasir, perjalanan panjang, tidak ada warung-warung begitu. Sehingga kalau orang misalkan dia apa namanya dalam safar dan nemu air, sudah tayamum. Ya kalau ada rombongan lewat, ada prasangka kuat, rombongan ini bawa air, maka tayamumnya batal. Sampai rombongannya datang, bawa air enggak? Oh, enggak ada. Lalu tayamum lagi. Begitu. Itu saking menunjukkan bahwa tayamum itu adalah bersuci darurat. Wa yakhtassu hadza, yang kedua ini khusus bi tayammumin li faqdil ma'i, dengan tayamum yang ketika tidak mendapatkan air. Jadi batalnya orang tayamum sebab melihat air atau sebab ada prasangka kuat akan ada air, itu bagi orang yang tayamum sebab tidak menemukan air. Ammal mutayammimu, adapun orang yang bertayamum linahwi maradin, sebab sakit, fala athara li ru'yatihi, maka enggak ada efek apa-apa melihat air itu ya sama aja, karena memang dia enggak bisa menggunakan air. Sa'un kana kharija sholati aw dakhilaha, baik di luar sholat atau di dalam sholat. Bal tayammumuhu bakin bihalihi, tetapi tayamumnya tetap terus. Jadi yang kedua ya, tayamumnya batal sebab apa? Mengetahui atau meyakini adanya air. Tapi dalam hal ini tayamum yang batal itu cuman orang yang tayamum sebab tidak menemukan air. Tapi orang yang tayamum sebab nggak bisa menggunakan air, sebab sakit misalkan, terus dia nemu air, ya memang dia nggak bisa menggunakan air, berarti kan tidak ada efek apa-apa, berarti tayamumnya tidak batal. Wa kharaja biqaulina kharijas shalah. Kita tadi menyatakan bahwa yang membatalkan tayamum adalah mengetahui adanya air di luar sholat. Ya, maka kata-kata di luar sholat tadi mengecualikan ma idza alimahu au dhannahu hala talabbusi biha, ketika dia mengetahui atau ada prasangka kuat terhadap wujudnya air di dalam sholat. Ketika sudah mengerjakan sholat, ternyata ada air, gimana? Nanti di pengecualian. Fardhan kanat au naflan, baik sholatnya itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, fa innahu yunzaru fihi, maka kalau udah sholat dan dalam sholat, maka tayamumnya bagaimana? Diperinci. Fa yunzaru fihi. Yang pertama, fa in kanat sholatuhu mimma la yasqutu fardu habit tayamum. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang tidak bisa gugur kefarduannya dengan tayamum. Gimana itu maksudnya? Contohnya ka'an tayammama wa shalla bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Contohnya misalkan dia tayamum
di daerah yang sebenarnya di situ umumnya biasanya ada air. Biasanya, cuman kok tumben-tumben ini nggak ada air. Kemudian dia tayamum. Gitu? Dia tayamum. Kemudian sholat. Dia sholat. Maka sholatnya itu dia sholat. Kemudian tengah-tengah sholat ada hujan atau mungkin air nyumber. Ada air nyumber. Maka sholatnya batal. Kefarduan sholat itu tidak gugur sebab dia mengerjakan dengan tayamum. Kenapa? Karena umumnya di tempat itu biasanya memang ada air gitu. Maka walaupun dia sudah sholat, gitu, tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Batola tayammumuhu, maka batal tayamumnya, wa sholatuhu, dan juga sholatnya fil hali, seketika. Li'annaha la yu'raddu biha, karena sholatnya itu nggak dianggap idza atammaha, kalau dia menyelesaikannya sholat itu dia nggak dianggap. Karena tadi apa? Tempat itu umumnya biasanya ada air. Sedangkan waktu dia ke sana tumben-tumben nggak ada air, akhirnya dia tayam. Kemudian yang kedua, wa in kanat mimma yasqutu fardhuha bitayamum. Tapi kalau dia sholatnya itu memang sholat yang sudah gugur kefarduannya sebab dengan tayamum, ka'an tayammama wa shalla bi mahallin la yaghlibu fihi wujudul ma. Ini kebalikan yang pertama. Seperti contohnya memang dia sholat di tempat yang memang umumnya di situ memang nggak ada air. Sudah tahu sebelumnya memang dia tempat itu memang biasanya nggak ada air. Maka mengerjakan sholat dengan tayamum itu sudah sah. Sudah sah. Lam ya betul tayammumuhu wa sholatuhu, maka tayamum dan sholatnya tidak batal. Li'annahu qad syara'a fil maqsudi ma igna'iha 'anil i'adah. Karena dia sudah menyegerakan, dia sudah memulai maksudnya orang ya dia sholat tepat waktu tanpa perlu mengulangi, apalagi dia kondisinya di tempat yang memang umumnya tidak ada air. Wa ma'dzalika, walaupun demikian, al-afdal, yang lebih utama, ayyaqta'aha, dia memutus sholatnya, liyusolliha bil ma'i ini tas'al waktu, supaya dia bisa mengerjakan sholat dengan air, dengan air. Itu yang lebih utama. Sebenarnya sholatnya sudah sah, tidak batal tayamumnya, tidak batal sholatnya juga, gitu. Tetapi yang utama adalah dia memutus sholatnya, kemudian mengulangi wudhu dengan air, kemudian sholat lagi. Khurujan min khilafi man abtalaha mutlaqan, sikap membatalkan sholat itu karena melihat air itu sebagai jalan keluar dari khilaf terhadap pendapat ulama yang membatalkan sholat sebab adanya air. Jadi saya ulangi, untuk yang kedua yang membatalkan tayamum yang kedua adalah menemukan air di luar sholat. Menemukan air di luar sholat membatalkan tayamum. Kemudian kalau misalnya orang itu sudah sholat, sudah sedang mengerjakan sholat, gimana tayamumnya, batal enggak? Diperinci. Kalau dia sholatnya di tempat yang umumnya ada air di situ, maka ketika kemunculan air, maka sholatnya dan tayamumnya langsung batal, sehingga dia harus mengganti dengan air. Tapi kalau dia sholat, sudah tengah-tengah sholat di tempat yang memang umumnya nggak ada air di situ, umumnya memang tidak ada air di situ, maka munculnya air itu tidak membatalkan sholat dan tayamumnya. Dia boleh terus mengerjakan sholat, menyelesaikan sholat. Tetapi yang lebih utama adalah dia batalkan sholatnya, dia membatalkan sendiri sholatnya, kemudian mengulangi wudhu dengan menggunakan air yang ada itu. Ya, kalau di luar sholat ya tadi itu, di luar sholat begitu mengetahui adanya air, atau ada prasangka kuat, wah ini mendungnya tebal sekali, ini mendungnya ini,
maka langsung batal seketika. Tayamumnya batal seketika. Kalau di luar sholat, sebelum sholat. Kemudian yang ketiga, ar-riddatu murtad. Membatalkan tayamum adalah murtad. Li'anna tayammuma, karena tayamum taharatun dha'ifatun adalah bersuci yang lemah. Bi khilafil wudu, berbeda dengan wudu. Berbeda dengan wudu. Maka dengan sebab murtad, tayamumnya langsung batal. Wallahu a'lam. Saya ulangi, ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Tetapi ini hadas kecil saja, ya, hadas kecil saja. Kemudian yang kedua, mengetahui adanya air. Tapi dengan catatan, ini bagi orang yang bertayamum sebab tidak menemukan air. Adapun orang yang sakit, itu tidak berefek apa-apa. Walaupun dia menemukan air banyak, bahkan sekalipun dia tidak ada efek apa-apa. Karena memang dia tayamum sebab tidak bisa menggunakan air. Ya, yang kedua tadi, menemukan air di luar sholat. Di luar sholat. Kalau sudah sholat, maka ada perincian. Kalau sholatnya itu atau posisinya dia di tempat yang umumnya memang ada air umumnya. Kemudian sudah sholat, tengah-tengah sholat muncul air, maka tayamumnya batal. Sholatnya juga batal. Walaupun dia menyelesaikan sholat sampai salam, tetap sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena memang dia kewajiban sholat itu tidak gugur, karena dia mengerjakan dengan tayamum, yaitu bersuci darurat, padahal airnya ada, dan itu di tempat yang memang umumnya ada air. Kemudian yang kedua, perincian yang kedua, kalau dia sholat di tempat yang umumnya memang tidak ada air, kering kerontang di sana, maka sholatnya tetap sah, tayamum tidak batal. Tidak batal. Dia boleh mengerjakan sholat, menyempurnakan sampai selesai, tetapi yang lebih utama bagi dia adalah membatalkan sholatnya, kemudian mengulangi berwudu dengan menggunakan air. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Orang yang murtad langsung batal tayamumnya. Jadi pahami ya? Ada yang bertanya mungkin terkait hal yang membatalkan tayamum? Jadi tayamum itu, sekali lagi ya, tayamum itu sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, tayamum itu tidak menghilangkan hadas, bukan. Tetapi dia hanya memperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan sebelumnya. Sehingga niat tayamum itu bukan nawaitu tayamum li rafil hadas, bukan. Tapi nawaitu tayamum li istibahatis shalah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Sebenarnya dia dalam kondisi hadas, cuman ditutupi dengan tayamum. Gitu. Hadas dia masih ada. Orang yang hadas besar itu tayamum kemudian sholat. Walaupun sudah selesai sholat, gitu, kemudian nemu air, ya dia tetap wajib mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Gimana? Ya berdosa, haram berdosa. Karena itu sudah menjadi kaidah umum kan, kalau haram dalam istilah fikih itu sesuatu yang dikerjakan berdosa, kemudian ketika tidak dikerjakan berpahala. Gitu. Orang yang junub kemudian berdiam diri di masjid, hukumnya haram ya dan dosa. Karena itu termasuk tidak menghormati masjid. Masjid itu punya kehormatan tersendiri. Sekali lagi masjid ya, masjid yang diwakafkan tuh masjid. Beda dengan musola atau pondok pesantren atau tempat-tempat yang diwakafkan bukan tuh masjid. Itu masjid punya hukumnya tersendiri. Yeah.
Iya, iya. Untuk orang yang tidak beragama Islam, ya, itu masuk masjid itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Orang yang tidak beragama Islam masuk masjid boleh apa enggak? Boleh, boleh. Yang pertama, kalau ada harapan dia bisa masuk Islam. Dia bisa masuk Islam. Dulu Nabi itu tawanan-tawanan perang itu malah sama Nabi diikat di masjid. Di dalam masjid diikat. Sehingga dia melihat amalan-amalan orang Islam di dalam masjid. Dengan begitu ada siapa namanya lupa saya. Itu sampai beberapa hari sama Nabi itu didakwahi untuk masuk Islam, dia nggak mau. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, udahlah biar saya potong aja lehernya. Kata Nabi, enggak usah. Tapi sama Nabi terus diajak sampai beberapa hari kemudian dia masuk Islam akhirnya. Itu ditaruh di masjid sama Nabi. Kemudian yang kedua, memang diizinkan oleh orang-orang Islam. Ada izin dari Islam. Tapi kalau tidak ada dua ini, maka tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Jadi ada harapan dia bisa masuk Islam, maksudnya dia ada simpati dengan Islam. Kemudian yang kedua ada izin dari orang-orang Islam. Tapi kalau dua ini tidak ada, maka tidak diperkenankan untuk masuk masjid. Gitu. Jadi kalau memang junub, orang yang hadas besar, memang ada larangan dari Nabi. Gitu. Tapi kalau untuk orang di luar Islam, non-Muslim, itu secara praktek Nabi SAW pernah memasukkan beberapa tamu beliau itu ke dalam masjid. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.